Halo semua pecinta MotoGP, selamat datang di channel ini. Hari ini kita punya update panas nih tentang aturan tekanan ban yang lagi heboh. Dengar-dengar bakal ada perubahan di tahun 2024. Yuk, kita simak. Jadi gini guys, tekanan ban ini udah jadi bahan perdebatan panas di MotoGP tahun 2023. Selama ini, topik ini lebih banyak dibahas sama insinyur aja, tapi sekarang muncul ke permukaan gara-gara ada standar baru yang mesti dipatuhi. Nah, standar ini tentang nilai minimum tekanan ban yang harus dijaga selama balapan. Aturan ini seharusnya mulai berlaku dari awal musim, tapi baru efektif setelah liburan musim panas. Mulai dari Grand Prix Inggris, semua pembalap harus pasang sensor universal buat monitor tekanan ban mereka. Tapi, karena masih tahap percobaan, sanksinya masih lunak. Pelanggaran pertama cuma dapat peringatan, tapi pelanggaran berikutnya bisa kena penalti waktu balapan. Kutip dari motorsport.com, bos Michelin MotoGP Piero Taramasso, dia bilang, semua masih dibahas. Mungkin ada perubahan aturan di 2024, tapi masih belum pasti. Dia juga ngomongin tentang rencana 2025 buat ban baru yang lebih tahan sama perubahan suhu dan tekanan. Tapi, gimana sih tanggapan pembalap soal aturan ini? Ternyata, banyak yang nggak suka loh. Mereka bilang aturan ini bikin susah, apalagi pas di belakang motor lain. Nah, yang menarik, ada tes ban baru pas pasca musim di Valencia. Pembalap-pembalap bilang mereka suka sama kompon lunak baru yang lebih stabil. Dulu, Honda dan Yamaha itu kayak raja di MotoGP. Mereka selalu dominan, tapi belakangan ini, kok ya mereka agak kesulitan ya mengikuti perkembangan motor-motor Eropa. Banyak yang bilang, mereka perlu inovasi baru nih. Nah, ngomong-ngomong soal inovasi, Marc Marquez, si pembalap Spanyol yang kita kenal garang di lintasan, ternyata memutuskan untuk pindah dari Honda ke Ducati. Fabio Quartararo dari tim Yamaha juga ngerti banget sama keputusan Marquez. Dia bilang, kadang seorang pembalap harus mengambil keputusan besar, meski banyak yang nggak setuju. Tapi ya itu, kalau sudah yakin, ya harus maju terus. Quartararo sendiri tetap bertahan di Yamaha dan berharap bisa bangkit. Tapi dengan Marquez di Ducati, Quartararo tahu bakal ada tantangan lebih besar musim depan. Dia bilang, Marquez di Ducati itu kayak mimpi buruk yang harus kita hadapi. Dan nggak cuman itu, Quartararo juga penasaran sama performa Franco Morbidelli yang juga pindah ke Ducati. Jadi, gimana nih menurut kalian? Apakah Quartararo bakal pertimbangkan pindah juga? Yuk, share pendapat kalian di komentar. Casey Stoner nih, si mantan jagoan MotoGP. Dikenal gara-gara skill kontrol gasnya yang keren banget. Tapi, dia sekarang lagi ngeluh loh. Katanya, MotoGP sekarang ini lebih ke motor yang jadi bintang, bukan pembalapnya. Stoner bilang, kembalikan ke tangan pengendara. Biarkan mereka bergerak sedikit. Biarkan mereka melakukan kesalahan. Biarkan mereka meluncur. Dia kesel soal insinyur yang kayaknya ngontrol semuanya di balapan sekarang. Stoner juga ngomong, di MotoGP sekarang, pembalap cuma bisa beda-bedaan di titik pengereman. Itu juga katanya bisa bikin kecelakaan. Nah, masalahnya dengan winglet dan segala macam, tekanan ke ban depan itu terus-terusan ada. Jadi susah buat pembalap buat bikin perbedaan. Stoner juga bilang, mengendarai motor itu seni. Sekarang mereka nggak ngontrol sebanyak dulu. Dia sebel karena ada banyak perangkat elektronik yang mengurangi kebebasan pembalap. Solusinya, Stoner pengen hapus bantuan pengendara itu. Katanya, kembalikan ke tangan pengendara. Biarkan mereka bermain, bergerak sedikit. Biarkan mereka melakukan kesalahan. Saya ingin sekali melihatnya. Biarkan mereka sliding. Ditanya soal motor MotoGP modern, Stoner bilang, iya, lebih gampang dikendarai, tapi lebih susah buat dipakai balapan. Dia ingat masa 500cc, yang katanya lebih liar dan lebih sulit. Stoner juga lihat F1 yang udah pernah larang beberapa bantuan pengemudi. Dia heran, kenapa MotoGP malah punya lebih banyak elektronik. Sekarang pabrikan MotoGP lagi diskusi aturan teknis untuk 5 tahun ke depan. Ada ide buat kurangin kapasitas mesin dan mungkin larang perangkat ride height. Itulah update terbaru seputar MotoGP. Jangan lupa kasih komentar, like, dan subscribe ya buat update-update MotoGP lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya.